Shalom Bu Murni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah video presentasi mengenai kedua biji dengan anggota saya sendiri, Joshua Rival Surendro dari program studi pendidikan dokter dengan NIM 2120 1010 1007. Perkenalkan, nama saya Pre Abrar Arsandani dengan NIM 2124 1010 3017 yang berasal dari Fakultas Ilmu Komputer dengan Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Evelyn Martali Manda dari program studi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2121 1010 1101. Perkenalkan, saya Kenny Brian Kesati Utama dengan NIM 21221 01101097. Saya dari Fakultas Farmasi dengan program studi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Titus Gito Gritno, NIM 2115 1050 1021 dari Prodi Agroteknologi. Keduk biji merupakan sebuah ritual membersihkan sendang di Desa Tawon, Kecamatan Kasaman, Kabupaten Ngawi. Keduk yang berarti membersihkan dan beji yang berarti nama dari sendang tersebut. Sumber air dari sendang beji digunakan untuk menyuplai kolam renang di wisata Tawon dan digunakan warga untuk mengairi lahan pertanian mereka. Menurut kepercayaan, sendang beji memiliki kekuatan mistis yang cukup kuat. Maka dari itu, perlu diadakannya sebuah penghormatan atau ritual agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Secara garis besar, ritual ini dimulai dengan pengedukan atau pembersihan sendang. Kemudian dilanjut dengan penyelapan, yang dimana juru kunci harus melakukan penyelaman ke dalam sendang untuk meletakkan kendi di dasar sendang dan mengambil kendi yang sudah ditaruh 1 tahun yang lalu. Lalu acara dilanjut dengan pertunjukan tari-tarian dan kenduri. Kisah ini berawal pada abad ke-15 yang konon ada sepasang suami istri yang gemar bertani, yaitu ada Ki Ageng Tawun atau yang sering disebut Ki Ageng Mentawun dan Nyi Ageng Ketawang. Mereka berdua menemukan sebuah sendang yang kemudian diberi nama Sendang Tawun, dan Ki Ageng Tawun pun menetap di situ hingga dikaruniai 2 orang putra, yaitu ada Raden Lodrojoyo dan Raden Hascaryo. Keduanya memiliki kegemaran yang berbeda. Raden Lodrojoyo suka bertani seperti kedua orang tuanya, sedangkan Raden Hascaryo lebih suka condong ke arah ilmu kanuragan, ilmu olah perang, dan yang kemudian berguru pada Raden Sinarwo Pito, yaitu pangeran dari kerajaan Pajang yang saat itu sedang berkelana bersama Ki Ageng Tawun dan menetap di situ dengan keluarganya. Singkat cerita, karena keuletan Raden Hascaryo dalam berlatih, Kesultanan Pajang mengangkat Raden Hascaryo menjadi Senopati Perang atau Panglima Perang. Hal ini membuat Ki Ageng Tawun pun merasa gelisah, yang akhirnya memberikan pusaka andalannya berupa selendang yang diberi nama Kyai Cinde kepada putranya itu sebagai bekal peperangan Pajang melawan kerajaan Blambangan. Dengan Raden Lodrojoyo hidup sederhana dekat dengan rakyatnya. Ada satu keinginan kuat dari Raden Lodrojoyo, yaitu dapat memanfaatkan sumber air Tawun untuk mengairi areal pesawahan warga, karena mata air ini tidak pernah kering bahkan pada musim kemarau berkepanjangan. Hal itu menjadi satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan air para warga di musim kemarau. Ya, sampailah kita pada suatu hari yang saat itu tepat dari Jumat Legi pukul 7 malam dengan tekad yang bulat dan resmi dari romonya, Raden Lodrojoyo melakukan pemengkumpul. Raden Lodrojoyo memohon restu, memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memberi kemudahan dalam membantu warganya. Hingga pada malam itu, tepat tengah malam, warga dikagetkan dengan suara ledakan seperti gunung berapi. Karena itu para warga segera keluar dari rumah dan menuju ke sumber ledakan. Sampainya di sana, betapa tercengangnya mereka bahwa telah yang mereka temui yaitu Sendang Tawun sudah berpindah ke sebelah utara dengan posisi yang lebih tinggi dari areal pesawahan warga, sehingga air dari sendang mengalir mengisi pesawahan warga. Tetapi dari kejadian itu, keberadaan Raden Lodrojoyo pun tidak ditemukan. Carian yang dilakukan warga bahkan hingga menginjak hari Selasa Legi, dan dengan menguras bersih air di dalam sendang, jasad Raden Lodrojoyo tidak ditemukan. Untuk mengenang Raden Lodrojoyo, di Taman Wisata Tawun selalu dilakukan ritual adat menguras Sendang Tawun atau yang dikenal dengan keduk beji ini, yang dilakukan tepat setiap Selasa Kliwon antara bulan ke-7 hingga ke-12 setiap tahunnya. Berikut adalah tata cara pelaksanaan ritual upacara keduk beji. Upacara atau ritual keduk beji dilaksanakan setelah masa panen pada hari Selasa Kliwon. Untuk dan pelaksanaannya sendiri bergantung pada keputusan tokoh masyarakat setempat bersama perangkat desa. Karena banyak penduduk sekitar yang masih menganut kepercayaan Jawa kuno, penentuan hari dilaksanakannya ritual keduk beji dipercaya sebagai hari yang baik berdasarkan perhitungan tanggal Jawa.
Tata cara atau prosesi keduk beji berlangsung selama 5 hari berturut-turut, dimulai pada hari Kamis Kliwon yang diakhiri pada puncaknya Selasa Kliwon. Pada hari Kamis Kliwon, sekitar pukul 15 waktu setempat, dilaksanakan acara selamatan pangan tumpeng yang bertempat di kediaman para keturunan asli Desa Tawun. Keesokannya, pada Jumat Legi, sekitar pukul 14 waktu setempat, warga akan berkumpul di Sarean Sentono dan akan dilakukan selamatan bersama. Hari selanjutnya, pada Sabtu Pahing, dilanjutkan dengan acara bubur gunung di lingkungan Sumber Beji. Di sini, masyarakat akan bergotong royong membersihkan lingkungan desa. Dan keesokan harinya, pada hari Minggu pun, tidak ada acara apapun di Desa Tawun. Dilanjutkan hari Senin Wage, masyarakat akan membuat gunungan di halaman Sumber Beji dan akan memasang hiasan janur di pendopo Sumber Beji. Pada pukul 17.04, juru silam atau juru kunci akan membuka sendang untuk kegiatan mandi bersama dengan warga, kepala desa, beserta stafnya, dan sendang akan dibuka hingga sampai malam Rabu Legi. Pada hari Selasa Kliwon, sekitar pukul jam 5 pagi, sesaji dan kambing kendit dari rumah kepala desa akan dibawa ke sumber. Kemudian kambing akan dimandikan, disembelih, dikuliti, dan dipanggang. Tiba pada puncak acara yaitu pada hari Selasa Kliwon. Pada pukul 9.04, masyarakat akan berbondong-bondong melaksanakan prosesi desa di lingkungan Desa Desa Tawun. Lanjutkan dengan pengadukan sendang beji. Prosesi keduk sendang beji diawali dengan mandi lumpur dan menguras sendang sambil membersihkan kotoran. Seluruh pemuda desa masuk ke dalam sendang untuk mengambil sampah, kotoran, atau daun-daun yang telah mengutari kolam dalam waktu tahun terakhir. Pada pukul 00 waktu setempat, ritual akan dilanjutkan dengan penyewaan, yang merupakan pusat dari seluruh prosesi. Di sini, juru kunci atau juru silam akan menyelam ke dasar sendang, namun dihias terlebih dahulu dengan dak dan penanda jamur di lengan kepala serta mengenakan pakaian kebesaran. Setelah membakar dupa dan membaca mantra, juru kunci diiringi warga menyelam selama beberapa menit ke dasar sendang sambil memasukkan saji yang berupa air tape yang telah dimasukkan ke dalam buah kendi kecil ke dalam pusat sumber. Setelah prosesi penyelapan selesai, warga akan dihibur dan akan menari bersama dengan tarian Angin Buso yang diiringi dengan gamelan. Pada saat itu, juru kunci bertugas untuk mengecek sumber air, apakah warna airnya masih keruh atau sudah jernih. Esokannya pada hari Rabu Legi diadakan tari kecetan atau cambuk berdarah. Setelah pertunjukan ini usai, warga akan berebut gunungan lanang dan gunungan wadon yang telah disediakan. Warga percaya bahwa saling berebut makanan bisa mendatangkan keberuntungan atau berkah di masa yang akan datang. Setelah itu, dilakukan acara selamatan bersama yang bertempat di sebelah timur Sendang Beji dan ditutup dengan pertunjukan tarian Angin Buso. Menurut etika Kristen sendiri, kita sebagai orang percaya harus meninggalkan dan tidak melaksanakan kebudayaan keduk beji. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa? Karena yang pertama, dalam upacara ritual keduk beji ini, orang-orang harus mengorbankan sebuah kambing bendit, di mana memberikan sesajen kambing bendit ini kepada sumber mata air yang dipercaya adalah roh dari Raden Lodro Joyo. Di mana jelas hal ini itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 14, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka tidak boleh menyembah berhala. Mengapa? Karena sebagai orang percaya, kita hanya harus percaya dan menyembah kepada Yesus Kristus itu sendiri. Lalu, alasan yang kedua adalah tujuan dari upacara ritual keduk beji ini adalah orang-orang meminta berkat. Nah, masalahnya orang-orang di sini meminta berkatnya bukan kepada Tuhan, melainkan kepada roh Raden Lodro Joyo itu sendiri. Hal ini juga bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin ada yang juga bertanya, mengapa? Karena dalam Matius pasal 15 ayat 9 dijelaskan bahwa percuma saja jika kita sebagai orang percaya kita beribadah kepada Tuhan, namun kita tetap melaksanakan apa yang menjadi ajaran manusia. Jadi sama aja percuma kita sebagai orang percaya kita beribadah kepada Tuhan, tapi tetap kita melaksanakan kebudayaan, di mana kebudayaan ini hanyalah sifatnya ajaran dari manusia turun-temurun, dan ini juga bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dari itu, ini adalah alasan kenapa kita sebagai orang percaya harus meninggalkan dan tidak melaksanakan kebudayaan keduk beji, di mana hal ini bertentangan dengan firman Tuhan, di mana yang pertama adalah mengenai penyembahan berhala, dan yang kedua adalah mengenai melakukan ajaran manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami kelompok 5 menyimpulkan bahwa keduk beji merupakan salah satu upacara adat yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi. Upacara adat ini dilatar belakangi oleh kisah dari Raden Lodro Joyo. Dalam pelaksanaannya, upacara adat ini dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut setelah masa panen. Jika dilihat dari sisi etika Kristen, jelas upacara adat ini tidak sesuai dengan etika Kristen. Sesuai dengan relasi transformasionalis bahwa Kristus merupakan penebus yang membaharui kehidupan manusia, maka seharusnya kita menolak kebudayaan ini karena kebudayaan ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kita harus mampu mencari keharmonisan antara kebudayaan dan firman Tuhan, serta kita harus mampu menolak kebudayaan dengan firman Tuhan apabila kebudayaan tersebut tidak sesuai dengan etika Kristen.